Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 2414070173 dari kelompok 5. Materi tentang strategi pembelajaran ekspositori, yang mana saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori dan karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar karena membantu guru menyampaikan materi secara terstruktur dan membantu peserta didik memahami pembelajaran yang bertahap dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ekspositori memiliki beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses pembelajaran berlancar dengan baik. Yang pertama, langkah persiapan. Langkah persiapan dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, guru mempersiapkan segala hal yang perlu diperhatikan sebelum pembelajaran dimulai. Persiapan yang perlu dilakukan meliputi menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi yang akan disampaikan, memilih metode pembelajaran, dan menyiapkan metode dan media pembelajaran, serta mengatur kondisi kelas. Pada tahap ini, guru perlu mempersiapkan peserta didik agar siap menerima pembelajaran dengan baik. Guru dapat melakukan kegiatan awal seperti memberikan pertanyaan, mengingatkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari, atau memberikan motivasi belajar kepada siswa. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih memiliki perhatian atau ketertarikan terhadap materi yang akan dijelaskan oleh guru. Contohnya, sebelum menjelaskan materi tentang perubahan lingkungan, guru dapat memberikan pertanyaan mengenai kondisi lingkungan di sekitar peserta didik. Dengan adanya persiapan yang baik, proses penyampaian materi pembelajaran akan berlancar dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu penyajian materi. Langkah kedua adalah penyajian materi. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru menjelaskan materi secara langsung, teratur, dan sesuai dengan urutan pembelajaran. Dalam menyampaikan materi, guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, guru dapat menggunakan berbagai media seperti gambar, video, papan tulis, presentasi, atau alat peraga. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan saja, tetapi juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang materi tersebut. Pada tahap ini, penyajian guru dapat memberikan perhatian respon peserta didik. Jika peserta didik mengalami kesulitan memahami materi, guru dapat memberikan contoh tambahan atau penjelasan ulang. Penyajian materi yang baik akan membantu siswa memahami materi yang lebih mudah dan lebih efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menghubungkan materi. Langkah ketiga ini yaitu menghubungkan materi. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mengaitkan materi yang baru dipelajarinya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Menghubungkan materi sangat penting agar peserta didik tidak hanya menghafal informasi saja, tetapi memahami hubungan antara konsep yang telah dipelajarinya. Guru dapat memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam
Pembelajaran IPA. Guru menjelaskan konsep energi dengan menghubungkan pada penggunaan listrik di rumah. Dengan cara ini, peserta didik dapat memahami manfaat dan penerapan materi dalam kehidupan nyata. Tahap ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik tidak dapat memahami alasan mengapa suatu materi tersebut perlu dipelajari. Yang keempat yaitu menyimpulkan materi. Langkah keempat adalah menyimpulkan materi. Setelah materi selesai disampaikan, guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan serta memahami materi tersebut. Kesimpulan berfungsi untuk membantu peserta didik mengingat kembali inti dari materi. Pada tahap ini, guru dapat memberikan pertanyaan, meminta peserta didik untuk menjelaskan kembali, membuat rangkuman bersama, serta melakukan refleksi singkat. Dengan kegiatan menyimpulkan, guru dapat memahami atau mengetahui apakah peserta didik sudah paham atau masih membutuhkan penjelasan ulang kepada peserta didik. Yang kelima yaitu penerapan atau evaluasi. Langkah terakhir adalah penerapan atau evaluasi. Pada tahap ini, guru perlu memperhatikan peserta didik apakah perlu diberikan kesempatan untuk memahami materi pengetahuan yang perlu diperolehnya. Guru dapat memberikan latihan soal, tugas, kegiatan praktik, atau evaluasi pembelajaran. Tujuan tahap ini adalah mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi tersebut. Melalui evaluasi, guru dapat memahami keberhasilan pembelajaran dan menentukan apakah perlu dilakukan penjelasan ulang atau penguatan materi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Selain memiliki langkah-langkah yang tertentu, strategi pembelajaran ekspositori juga memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dan dapat membedakannya dengan strategi pembelajaran yang lain. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat kepada guru. Karakteristik utama strategi ekspositori adalah proses pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Guru berperan penting sebagai penyampai informasi utama. Guru mengatur materi, urutan pembelajaran, cara penyampaian, dan kegiatan pembelajaran. Namun, peserta didik tetap dilibatkan melalui kegiatan bertanya, menjawab pertanyaan, serta mencatat atau melakukan latihan. Yang kedua yaitu penyampaian secara langsung. Karakteristik berikutnya adalah materi disampaikan secara langsung oleh guru. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga peserta didik memperoleh pemahaman dasar mengenai materi tersebut. Strategi ini cocok digunakan ketika guru menyampaikan informasi yang cukup dalam waktu tertentu. Yang ketiga, materi disusun secara sistematis. Dalam strategi ekspositori, materi pembelajaran disusun secara teratur, sistematis, dan lebih mudah dipahami. Guru biasanya menjelaskan materi mulai dari konsep dasar, kemudian menuju pembahasan yang lebih kompleks. Susunan materi yang jelas membantu peserta didik memahami dan mengikuti pembelajaran yang lebih mudah. Yang keempat, mengutamakan proses penyampaian informasi. Strategi ekspositori menekankan bagaimana informasi dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Karena kemampuan guru dalam menjelaskan materi sangat penting. Guru harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima yaitu memerlukan keaktifan guru dan perhatian peserta didik. Walaupun guru menjadi pusat pembelajaran, peserta didik perlu aktif memperhatikan dan memahami materi. Karena keberhasilan strategi ini bergantung pada komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Dari penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori memiliki 5 langkah utama,
yaitu persiapan, penyajian materi, menghubungkan materi, menyimpulkan, serta penerapan atau evaluasi. Strategi ini memiliki karakteristik berupa pembelajaran yang berpusat kepada guru, penyampaian materi secara langsung, penyusunan materi yang sistematis, serta menekankan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Sekian paparan dari materi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.